Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Samsudin Umar, NIM 501402364 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Modul 2, Matematika pada Awal Peradaban Manusia 2. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang siapa yang menemukan Plimpton 322. Plimpton 322. Ini adalah gambar Plimpton 322 yang diambil dari sumber internet. Plimpton 322 adalah sebuah lempengan tanah liat kuno yang berisi tabel matematika dari Babilonia kuno. Lempengan ini diperkirakan dibuat sekitar tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi dan merupakan salah satu contoh tertua dari matematika Babilonia kuno. Adapun karakteristik Plimpton 322 yaitu yang pertama, bahannya terbuat dari tanah liat. Ukurannya 12,7 cm dikali 8,8 cm. Tahun pembuatannya sekitar 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Asal Babilonia, Mesopotamia atau sekarang Irak. Isinya tabel matematika yang berisi perhitungan-perhitungan yang terkait dengan luas dan volume bangunan, serta perhitungan-perhitungan yang terkait dengan pajak dan gaji. Penemuan Plimpton 322. Berikut adalah cerita tentang penemuan Plimpton 322. Pada tahun 1906, Edgar James Banks memimpin sebuah ekspedisi arkeologi ke Babilonia, Mesopotamia atau yang dikenal dengan Irak. Ekspedisi ini bertujuan untuk menggali dan menemukan artefak-artefak kuno yang dapat memberikan informasi tentang sejarah dan kebudayaan Babilonia kuno. Selama penggalian, Banks dan timnya menemukan sebuah lempengan tanah liat kuno yang berisi tabel matematika. Lempengan ini kemudian dikenal sebagai Plimpton 322. Banks sangat terkesan dengan penemuan ini dan segera menyadari bahwa lempengan ini merupakan salah satu contoh tertua dari matematika Babilonia kuno. Setelah penemuan, Banks dan timnya melakukan penggalian dan pembersihan lempengan untuk memastikan bahwa lempengan tersebut dalam kondisi yang baik. Mereka juga melakukan dokumentasi dan pengukuran lempengan untuk memastikan bahwa semua informasi tentang lempengan tersebut dapat dipertahankan. Setelah penemuan, Plimpton 322 dibeli oleh George Plimpton, seorang kolektor barang antik Amerika. Plimpton kemudian menyumbangkan lempengan ini ke Columbia University, di mana ia sekarang disimpan. Dengan demikian, penemuan Plimpton 322 oleh Edgar James Banks pada tahun 1906 sampai 1907 yang mana merupakan sebuah penemuan yang sangat penting dalam sejarah arkeologi dan matematika. Berikut ini adalah biografi dari Edgar James Banks. Nama lengkap, Edgar James Banks. Ia adalah seorang arkeolog dan peneliti Amerika yang lahir pada tahun 1866 dan meninggal pada tahun 1945. Ia dikenal karena penelitiannya tentang sejarah dan kebudayaan Timur Tengah, terutama di Mesopotamia atau sekarang Irak. Banks lahir di Buffalo, New York, Amerika Serikat. Ia mempelajari arkeologi dan sejarah di Universitas Columbia, di mana ia menerima gelar sarjana dan master. Banks melakukan penelitian dan penggalian di berbagai situs arkeologi di Timur Tengah, termasuk di Babilonia. Ia melakukan penggalian di situs Babilonia, di mana ia menemukan banyak artefak dan prasasti yang berharga. Selain itu di Ninive, ia juga melakukan penggalian di situs Ninive, di mana ia menemukan banyak artefak dan prasasti yang berharga. Kontribusi dari Banks memberikan
yang signifikan terhadap penelitian arkeologi dan sejarah Timur Tengah. Ia menemukan banyak artefak dan prasasti yang berharga dan juga menulis beberapa buku dan artikel tentang penelitiannya. Salah satu koleksi yang paling terkenal dari Banks adalah Printon 322, sebuah lempengan tanah liat kuno yang berisi tabel matematika Babilonia. Lempengan ini ditemukan oleh Banks pada tahun 1906 dan sekarang disimpan di perpustakaan Universitas Columbia. Biografi selanjutnya, Edgar James Banks dikenal juga sebagai seorang penjual tablet matematika kuno Printon 322 yang kemungkinan digali di tempat yang sekarang merupakan Irak Selatan kepada penerbit New York George Arthur Printon. Dilaporkan seharga $10. Tablet itu disimpan dalam koleksi pribadi Printon sebelum disumbangkan ke Universitas Columbia tak lama sebelum kematian Printon. Artefak itu berisi tabel angka yang terkait dengan triple Pythagoras dan telah menjadi subjek banyaknya penelitian oleh para sejarawan matematika. Alasan mengapa Banks menjual lempengan Printon 322 tidak diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan besar ia memiliki beberapa alasan yang terkait dengan kebutuhan finansial, keterlibatan dalam proyek lain, atau keterbatasan sumber daya, atau pengaruh eksternal lainnya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Edgar James Banks menjual lempengan Printon 322 kepada George Arthur Printon, yaitu terjadi sekitar tahun 1922. Berikut ini adalah foto dari Edgar James Banks dan George Arthur Printon yang bersumber dari internet. Berikut ini adalah biografi tentang George Arthur Printon. George Arthur Printon lahir pada tanggal 13 Juli 1855 di New York City, Amerika Serikat. Ayahnya adalah George Printon, adalah seorang penerbit dan pedagang buku. Printon muda belajar di Columbia College, sekarang Universitas Columbia, di mana ia lulus pada tahun 1876. Setelah lulus, Printon bekerja di perusahaan penerbit ayahnya, George Printon. Kemudian mengambil alih perusahaan tersebut dan mengembangkannya menjadi salah satu penerbit terkemuka di Amerika Serikat. Printon juga dikenal karena koleksi buku langka dan manuskripsinya yang sangat luas dan berharga. Printon memiliki koleksi buku langka dan manuskrip yang sangat luas dan berharga, termasuk manuskrip Gutenberg. Printon yang memiliki salah satu dari hanya 4 manuskrip asli Gutenberg yang masih ada. Buku langka Amerika yang mana memiliki buku langka Amerika yang sangat luas, termasuk buku-buku yang diterbitkan sebelum tahun 1800. Manuskrip matematika. Printon memiliki koleksi manuskrip matematika yang sangat luas, termasuk manuskrip-manuskrip karya matematika yang terkenal seperti Isaac Newton dan Pierre-Simon Laplace. Printon meninggal pada tanggal 21 Desember 1936 di New York City. Ia mewariskan koleksi buku langka dan manuskripsinya yang sangat luas dan berharga kepada Universitas Columbia, di mana koleksi tersebut sekarang disimpan dan dipelihara oleh Perpustakaan Universitas Columbia. Printon juga dikenal karena kontribusinya terhadap pendidikan dan penelitian serta karena filantropinya yang luas. Berikut ini saya akan menjelaskan mengapa dikatakan Printon 322. Alasan penamaan Printon 322. Yang pertama, pemilik lempengan. Lempengan ini dimiliki oleh George Arthur Printon, seorang penerbit dan kolektor buku langka Amerika. Yang kedua, katalogisasi. Printon mengatalogisasi lempengan ini sebagai bagian dari koleksinya dan memberinya nomor katalog 322. Yang ketiga, pengakuan nama.
Nama Plimpton 322 digunakan untuk mengakui kontribusi Plimpton dalam mengumpulkan dan melestarikan lempengan ini. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Plimpton 322 ditemukan oleh Edgar James Banks, seorang arkeolog Amerika pada tahun 1900-an. Banks menemukan lempengan tanah liat ini selama ekspedisi arkeologinya di Mesopotamia, sekarang Irak. Banks memainkan peran penting dalam penemuan Plimpton 322 karena ia menemukannya dan mengidentifikasinya sebagai lempengan tanah liat yang berisi teks-teks matematika Babilonia kuno. Banks juga menjual lempengan ini kepada George Arthur Plimpton yang kemudian memberi namanya Plimpton 322. Plimpton 322 diberi nama tersebut karena pemiliknya, George Arthur Plimpton, dan nomor katalognya 322 yang diberikan oleh Plimpton sendiri. Demikianlah pemaparan saya tentang siapa yang menemukan Plimpton 322. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada.